Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon biarlah Tuhan boleh mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan boleh layakkan kami untuk dapat menerima akan berkat-berkat Tuhan yang Engkau sudah janjikan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini yang akan kami pelajari, dengarkan sebentar, dapat menolong kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Dan terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dan mau terus berjalan dengan Tuhan hingga di hari Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, hari Sabat 19 Februari tahun 2022. Dengan judul, Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudaraku yang kekasih, Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digenapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan puji-puji para malaikat untuk menderita hina, malu, nista dan dibenci, bahkan sampai mati. Lihatlah dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul di atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur lulurkan hati anak Allah. Saudaraku yang kekasih, tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia. Bukannya membuat dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah maupun menyatakannya. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Kebahagiaan sejati halaman 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.